Student Gathering yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Pelayanan Antar Kampus. BKPAK sendiri, saya sedikit perkenalan mengenai BKPAK. BKPAK sendiri merupakan wadah untuk mahasiswa-mahasiswi Kristen lintas kampus Abang Kakak. Yang salah satu di antaranya kampus member ada Universitas Krishna Dwi-Payana, ada Universitas Dharma Persada, dan ada Institut Setiami. Sedikit perkenalan mengenai BKPAK. Baik Abang Kakak, kita akan mulai acara kita pada hari ini. Saya harap Abang Kakak tetap setia mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Jikalau tidak keberatan, silahkan on kamera biar pertemuan kita kali ini bisa berasa lebih hidup ya Abang Kakak. Nah, penata layan pada hari ini ada saya sendiri, perkenalkan Abang Kakak, nama saya Dita Angrevi Manalu. Saya sebagai MC pada hari ini. Kemudian ada pemusik kita yang sangat bertalenta. Gitaris kita ada Bang Juliarto Manik. Semangat dong Bang Juliarto. Yang kedua ada pemain kejuan kita Bang Kreswan. Nah, dan yang di balik layar ada Katika yang sedang handle multimedia. Oke, nah untuk yang penasaran mungkin di brosur udah diinfokan ya siapa yang menjadi pembicara kita pada hari ini. Yaitu pembicara kita ada Bang David Siregar ST MMTH. Selamat datang kepada Bang David. Salam. Ya, terima kasih Bang. Dan ada pun tema kita pada hari ini Abang Kakak yaitu tetap produktif di masa pandemi. So untuk Abang Kakak yang ngerasa kayaknya kurang produktif karena harus di rumah atau yang rebahan aja di rumah, nggak tahu mau ngapain atau kayaknya bahkan nggak punya gairah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Momen kali ini tepat sekali untuk Abang Kakak. Pastikan Abang Kakak memahami dengan baik materi yang akan disampaikan. Kalau perlu nih kita buat catatan ya Abang Kakak karena materi kali ini sangat bermanfaat untuk kita. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai acara kita kali ini. Saya mau bakar semangat Abang Kakak dulu nih yang ada di rumah masing-masing, mungkin ada juga yang lagi di kantor atau sambil beraktivitas. Kita mau bakar semangat kita dulu. Saya mau ajak Abang Kakak yang hadir pada hari ini untuk nyanyikan satu lagu pujian. Boleh goyang-goyang sedikit badan, boleh tepuk tangan, ekspresikan dirimu Abang Kakak buat memuji nama Tuhan. Dengan penuh sukacita, mari kita nyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Saya mau minta semangat Abang Kakak dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan lagu ini. Kita mau memuji nama Tuhan. Dengan penuh semangat, kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi Abang Kakak, masih kurang semangat di rumah masing-masing. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau agungkan nama Tuhan. Dengan lebih semangat lagi, katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Luar biasa. Haleluya. Mari Abang Kakak kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami begitu bersyukur Tuhan, hari ini kami penuh sukacita Bapa. Berkat-Mu sungguh luar biasa untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau pelihara kehidupan kami hingga hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa berkat-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa untuk kesempatan kali ini. Kami masih boleh berkumpul meskipun Tuhan tidak berkumpul secara langsung. Kami berkumpul secara virtual Tuhan dari rumah kami masing-masing. Tetapi biarlah Bapa, pertemuan ini tidak mengurangi rasa sukacita kami, tidak mengurangi rasa semangat kami Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami ingin agungkan nama Tuhan, berkat Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, acara kami pada hari ini seluruhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mulai dari penata layan, anak-Mu Bapa sebagai MC, ada juga pemusik Tuhan, ada multimedia, juga pembicara kami Bapa hari ini ada Bang David Siregar Tuhan. Engkau saja yang pelihara, Engkau saja yang tuntun anak-Mu, Engkau saja yang bimbing anak-anak-Mu ini Bapa. Biar kami boleh berikan yang terbaik Tuhan, buat Tuhan, biar kami boleh berikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Biar kiranya hari ini pelayanan kami, apa yang kami kerjakan hari ini berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jaringan kami Bapa, untuk device setiap abang kakak yang mereka gunakan, tolong Engkau berkati Tuhan. Jaringan internet Tuhan, Engkau saja yang berkati. Terima kasih banyak Bapa, kami tidak luput dari segala dosa Tuhan. Kami sering melakukan pelanggaran, kami sering menyakiti hati Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap pelanggaran kami. Terima kasih banyak Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik abang kakak, sebentar kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Abang kakak, pernahkah terbesit di dalam pikiran abang kakak bahwa kita akan mengalami hari-hari berat seperti sekarang ini? Saya bisa jamin ada banyak di antara kita yang gak pernah nyangka bahwa musim ini sedang terjadi. Musim di mana kita tidak bisa bertemu dengan teman, sahabat, keluarga, tidak bisa menjalani hari-hari seperti biasanya. Ada rasa takut, seperti terkurung, ada rasa cemas. Setiap hari kita mendoakan, berharap semua orang yang kita kasihi akan baik-baik saja. Berharap musim yang sulit ini segera lekas berlalu. Bukan hanya pandemi ya Bang Kakak, saya yakin kita juga terkuras pikirannya, kita juga terkuras tenaganya, kita juga terkuras hatinya oleh pergumulan-pergumulan yang
dialami oleh abang kakak masing-masing. Suatu hari abang kakak, saya sibuk scroll Instagram dan menemukan sebuah postingan. Postingan ini mungkin abang kakak udah pernah lihat. Dia berisi suara anak kecil dan dia bilang begini abang kakak. So, it's alright God, it's okay, I trust you. Saya harap abang kakak, saya berharap kita sepakat abang kakak untuk katakan ini buat Tuhan. Saya harap kita sepakat, kita boleh sampaikan ini buat Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, tapi aku percaya, tapi kita percaya rencana Tuhan adalah yang terbaik. Ternyata pada masa-masa sulit seperti ini abang kakak, percaya akan rencana Tuhan adalah yang terpenting. Taruh penuh harapan kita di dalam Tuhan adalah yang terpenting. Memang gak mudah abang kakak bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan pada saat masa-masa sulit seperti ini. Gak bisa dibungkiri bahwa iblis akan terus bekerja berusaha untuk gentarkan iman kita. Untuk buat kita gak percaya lagi sama Tuhan. Untuk runtuhkan keimanan kita. Tetapi biarlah hari-hari ini, hari-hari yang sulit ini, kita boleh tetap sadar dan boleh tetap hitung bahwa kasih Tuhan gak pernah redup bahkan sedetik pun. Saya mau ajak abang kakak untuk menyanyikan satu lagu. Kita mau nyanyikan lagu ini sebagai tanda syukur kita atas kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan Penolongku. Mari abang kakak, sama-sama katakan, tak sekalipun Tuhan kan lalai. Sekalipun Tuhan kan lalai, tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal, genapi semua yang dirancangkannya. Kita mau ulangi lagu ini dari awal. Kita mau katakan tak sekalipun. Sekalipun Tuhan kan lalai, tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal, genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak, mau puji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku, percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak, memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Pada saat ini, pada kesempatan kali ini, saya mau ajak abang kakak. Kita mau berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kita mau agungkan nama Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Meski hari-hari ini terasa sulit abang kakak. Meski hari-hari ini terasa berat buat abang kakak. Tapi satu hal yang pasti,
Tuhan selalu beserta kita. Mari taruh harapanmu abang kakak sepenuhnya di dalam Tuhan. Mari taruh abang kakak imanmu, kepercayaanmu di dalam Tuhan. Percaya bahwa musim yang sulit ini pasti akan berlalu. Tuhan, apabila hari-hari yang berat ini masih belum kunjung berlalu, bila keadaan masih saja terasa sulit, Tuhan, ajar kami untuk berpengharapan kepadamu. Ajar kami untuk menghitung berkat dan kasih-Mu. Ajar kami untuk mensyukuri setiap tarikan dan hembusan nafas kami, Tuhan. Kami melewati ini dengan tetap bersyukur, meskipun musim ini begitu sulit. Karena kami tahu bahwa Tuhan memang tidak pernah lalai. Dan Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Saya mau ajak abang kakak untuk kembali menyanyikan lagu ini dari awal dengan lebih bersungguh-sungguh. Kita mau bersyukur kehadiran Tuhan. Sama-sama kita katakan, tak sekalipun Tuhan kan lalai. Tak sekalipun Tuhan kan lalai, tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal, genapi semua yang dirancangkannya. Sekali lagi abang kakak. Tak sekalipun Tuhan kan lalai, tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal, genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak, ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Katakan sembah dan puji penuhi tahta. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja.
sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Benar Bapa, benar. Yesus Tuhan adalah Raja. Inilah penyembahan kami Tuhan, bukti syukur kami, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan, banyak kekurangan di dalam kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tetapi ajarlah kami anak-anak-Mu hari demi hari, waktu demi waktu. Boleh berikan pujian penyembahan terbaik kami buat Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Amin. Baik abang kakak, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam materi yang akan dibawakan oleh Bang David Siregar. Saya harap abang kakak boleh tetap mengikuti acara ini, boleh tetap dengarkan dengan baik materi pada hari ini, biar kiranya itu boleh jadi berkat yang baru buat kita masing-masing abang kakak. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam materi kita mau nyanyikan satu lagu, Dia Girangkanku. Dengan penuh sukacita katakan, ku masuki gerbangnya. Boleh abang kakak tepuk tangan di rumah masing-masing, goyang badan sedikit kiri kanan. Kita penuh sukacita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita mau ulangi lagu ini dari awal dengan penuh sukacita. Katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, sekali lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia
Saya persilakan kepada Bang David. Terima kasih, shalom buat semuanya. Kita sama-sama satukan hati, kita berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, yang kami sapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersatu dalam Zoom pada hari ini untuk bisa sama-sama bertemu muka, saling melihat satu dengan yang lain, dan membahas bagaimana kami terus bisa beraktivitas walaupun dalam keadaan pandemi pada saat-saat ini, Tuhan. Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Kiranya Kau yang beri kami hikmat, Tuhan, agar apa yang kami sampaikan hanya dari hati-Mu saja, hanya untuk memuliakan-Mu saja. Dan biarlah apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat, bukan hanya untuk saya saja, tetapi untuk semua yang mendengarkan. Kami boleh diubahkan menjadi orang yang lebih bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu, untuk kehidupan kami, untuk masa depan kami. Bicaralah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami yang siap mendengarkan, sama-sama mengucapkan amin. Oke, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk bisa bicara di depan teman-teman untuk topik yang sangat menarik kalau menurut saya. Karena ini adalah tantangan buat kita semua, bagaimana caranya kita tetap bisa memberi yang terbaik pada saat pandemi ini ya. Oke, saya akan mulai share dari materi kita pada saat ini. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Bang. Sudah ya, puji Tuhan. Jadi materi yang saya diminta oleh Bang Ciko untuk share adalah tetap produktif di masa pandemi. Oke, nama saya David Sergar. Jadi dari namanya itu ada ST di situ. Itu bukan yang dijual di warung-warung ya, ST manis, ST pahit ya. Tapi ST di situ memang saya latar belakang pendidikannya dari teknologi ya. Sekarang biasanya kita setiap hari waktu kita habis bangun setiap pagi itu kita pasti punya rencana gitu. Rencananya yang apalagi masa pandemi ini ya. Rencana kita pasti nggak tahu lah. Mungkin teman-teman yang pertama kita harus belajar di rumah. Yang kedua, saya harus bekerja di rumah. Tiga, kita harus berkreasi di rumah. Kita beli sesuatu yang baru. Kita belajar yang baru. Ini cita-cita gitu. Bukan cita-cita ya. Ini yang mau kita lakukan. Setiap hari kita bangun agenda kita ini. Teman-teman. Agenda kita ini. Ini adalah hal yang wajar. Dan rasanya setiap dari kita, satu demi satu dari kita, itu begini. Mungkin doanya juga begini ya. Seperti ini. Sorenya atau malam ketika kita mau tidur, ternyata kita cuma habiskan nonton TV. Akhirnya kita malah menyambung nonton drama Korea. Ujung-ujungnya kita main HP. Terus habis waktu kita ngeliatin status orang, apalagi status mantan ya, melamun, bengong, ya, tidur, istirahat. Kalau dari sepupu kita, tidur dan istirahat itu ada ini dapat pahala, ya. Tapi tidur atau istirahat ini tidak produktif. Sekarang masalahnya adalah kenapa cita-citanya luar biasa pagi-pagi, malamnya kok kejadiannya di begini. Malah ada yang bilang kita ini seperti budak drama Korea, ya. Harus jadi apa boleh buat, hari-hari lewat, bukannya kita semakin produktif, maka malah semakin tidak produktif gitu. Ya. Kita jadi bingung. Kenapa begini? Kenapa? Oh, kenapa? Ya. Tanyakan pada rumput yang bergoyang, ya. Teman-teman, ini bukan kabar baru dan ini memang dikeluhkan sama banyak orang. Banyak orang. Teman-teman saya di banyak WhatsApp grup memang bilangnya begitu. Saya bingung, pagi-pagi udah semangat, sore-sorenya ternyata cuma habis waktunya begini doang. Masalahnya adalah
bagaimana caranya kita bisa produktif selama masa pandemi ini. Karena kita tidak mau kan waktu kita habis hanya untuk nonton TV, nonton drama Korea, main game, melamun atau istirahat. Ya, ini kita nggak, walaupun memang ini bukan suatu hal yang merugikan untuk kita, tapi kalau kita tidak produktif, bagaimana? Mengapa kita harus produktif? Ya, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, teman-teman. Tapi memang produktif itu kalau menurut saya bukan hanya untuk orang dunia, buat kita juga. Alkitab bercerita banyak sekali tentang kenapa kita harus produktif. Setelah saya lihat-lihat ayat untuk kenapa kita produktif, itu ada banyak sekali ayat di Alkitab. Saya mencoba mengumpulkan beberapa. Kebetulan saya juga dapat dari Bang Ciko satu ayat, ya, dan itu nambahin dari daftar yang saya cari. Yang pertama di Yohanes 17 sampai ayat 4. Ya, ayat ini bilang begini. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Artinya apa, teman-teman? Kita diberikan pekerjaan oleh Tuhan. Ya, pasti ada pekerjaan yang Tuhan titipkan sama kita, suka nggak suka, tahu atau nggak tahu, mau atau tidak mau, pasti ada. Ya, dan kita akan memuliakan Tuhan di pekerjaan tersebut, teman-teman. Ya, yang kedua, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti dengan percuma, tapi kami berusaha berjerih payah siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Teman-teman, ini juga ayat di 2 Tesalonika ini menunjukkan bahwa bagaimana kita harus tetap menjadi ikut teladan orang-orang atau hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Mereka itu tidak pernah lalai. Kerja. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Presiden kita Jokowi, kerja. Tidak satu kali ya. Kerja. Ya. Yang ketiga di Pengkhotbah 11 ayat 6 itu mengatakan, ini kebetulan ayatnya dari Bang Ciko, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, ya. Janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Ya, jadi kerja atau tidur itu pilihannya. Bisa jadi kerja bagus, tidur enggak, atau bisa jadi kerja yang tidak bagus, tidur yang bagus, atau tidur bagus atau kerja juga bagus, dua-duanya bagus. Kita nggak pernah tahu. Ya, tapi yang jelas taburkan benih pagi-pagi setiap pagi. Kita mulai dari pagi hari. Dan jangan ngaso dulu, istirahat dulu, terus-terusan sampai petang ya, karena kita tidak mengetahui mana sebenarnya yang baik. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan, kita nanti ujung-ujungnya kita akan tahu mana yang baik dengan cara bekerja, ya teman-teman ya. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku juga bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini Tuhan Yesus bilang, Tuhan itu tidak berhenti bekerja. Dan kita pun sebaiknya terus bekerja. Dan yang terakhir, karena kita adalah kawan sekerja Allah. Bukan kawan nongkrong ya. Bukan kawan nongkrong, bukan kawan nonton, tapi kawan sekerja. Artinya kita bekerja, kita memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita. Kita harus produktif supaya kita menjadi apa? Supaya kita memuliakan Tuhan. Jadi bekerja itu bukan hanya bagus buat kesehatan Anda, tapi bagus buat kesehatan spiritual juga, ya, teman-teman. Oke. Sekarang saya mau share ada satu penelitian dari Barbara Larson, ya. Ini seorang dokter terkenal dari universitas yang top di Amerika. Dia itu cek kenapa kok orang selama pandemi ini kok nggak bisa produktif waktu di rumah. Dia berusaha tapi nggak pernah bisa. Dia berusaha tapi kok kayaknya gagal. Apa yang menyebabkan orang itu gagal produktif? Ya. Nah ini menurut penelitian, ya. Kita bisa berpikiran macam, tapi ini penelitian, ini hasil penelitian dari seorang profesor. Ya, jadi intinya adalah yang pertama, kita itu
tidak bekerja karena kita nggak diawasi rupanya. Jadi kurang pengawasan terhadap pekerja, sehingga motivasinya hilang. Kita tidak motivasi karena nggak ada yang jewer. Woi kerja, nggak diingetin. Itu sebabnya kita tidak bekerja, tidak termotivasi untuk bekerja. Katanya dia alasan pertama karena nggak ada yang ngingetin, ya, tidak ada yang ngawasin. Yang nomor dua, banyaknya gangguan ketika kita bekerja di rumah, sehingga fokus hilang. Ya, ini tadi baru ngobrol sama Bang Ciko ya, lah baru mau kerja, anak nangis, mesti urusin anak. Tetangga datang, Pak, ngajak ngobrol, istri ngajak ke pasar. Jadi terus banyak distraksi atau gangguan ya. Itu membuat orang jadi apa? Jadi terdistraksi ya, kehilangan fokus kerja. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, seringnya terjadi miskomunikasi. Karena kita di rumah, orang di rumah juga, mereka sama-sama di rumah, sering terjadi komunikasi. Bahasa di kantor sama bahasa yang kita tidak saling tatap muka, itu sering berbeda. Jadi membuat orang jadi salah komunikasi. Yang ngomongnya biasa, tiba-tiba jadi marah. Orang ngomong biasa, tapi gara-gara kata-katanya salah, jadi males. Jadi ini karena miskomunikasi. Padahal maksudnya bukan itu. Ya. Nah yang keempat, ada ketakutan. Ketakutan kenapa? Ketakutan kalau datanya kena hack. Datanya kena apa? Kena ganggu. Terjadi satu kesalahan. Waduh, kalau ada apa-apa gimana data saya? Bagaimana kalau misalnya transaksinya tiba-tiba diambil orang? Keamanan, bahaya kerja dari rumah. Nah, ini adalah 4 yang membuat orang itu jadi tidak termotivasi untuk kerja. Memang ini membuat banyak sekali orang menjadi tidak mau bekerja. Masalahnya adalah ini tidak akan membantu kita kalau kita terus-terus mengatakan ini loh alasannya, saya nggak bisa bekerja karena ini. Kita tidak bisa menyerah begitu saja sama keadaan, teman-teman. Oke, mari kita lihat firman ini. Ya, aku telah menjelaskan dengan jalan pekerjaan, kita harus melakukan suatu pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita lakukan ya, teman-teman. Jadi oke, sekarang kita lihat kenapa orang bisa gagal produktif di rumah. Ya, jadi pertama ada perasaan malas. Teman-teman ingat ya, Tuhan bisa pakai orang pemarah. Tuhan bisa pakai pembunuh. Tuhan bisa pakai orang pemalu. Tuhan bisa pakai segala tipe orang untuk pekerjaan dia. Repotnya, Tuhan tidak bisa pakai orang yang model begini, orang malas. Malas berbahaya. Ya. Tidak ada, dulu bapak saya pernah bilang, di dunia ini tidak ada orang bodoh, yang ada orang malas katanya. Jadi ada perasaan ini harus kita lawan. Karena ini orang bikin gagal produktif. Yang kedua, kurang semangat. Jadi ini kurang semangat ini hampir tipis-tipis perbedaannya dengan malas. Tapi masalahnya kalau malas kan memang susah ya. Yang ini kurang semangat. Antar aja cari mood dulu baru kerja. Gitu. Ya. Nah yang ketiga kurang termotivasi, motivasinya kurang. Ada malas, kurang semangat, sekarang kurang motivasi. Apalagi? Nah ini musuh kita yang terutama. Nah orang sering bilang musuh. Tapi teman-teman percaya sama saya, musuh Anda itu bukan itu semua. Musuh Anda yang terutama bukan orang lain, tapi ini diri. Musuh Anda pertama adalah sikap menunda-nunda. Jangan menunda pekerjaan, teman-teman. Ya. Karena kalau ditunda-tunda, tahu-tahu sudah sore, tahu-tahu sudah malam, tahu-tahu besok aja, besok ke besok. Lama-lama kita jadi malas mengerjakannya. Yang kedua, ego.
Lihat teman-teman ya, ada orang pandai yang melakukan suatu pekerjaan. Orang pandai itu tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang susah. Hanya orang-orang rajin dan orang-orang yang ngotot yang bisa mengerjakan. Sikap orang kalau dia mengerjakan pekerjaan adalah saya tidak pintar, tapi saya pekerja keras. Kita harus paksa diri kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Ini ego ini berbahaya, teman-teman. Karena apa? Karena ego ini, masa gua ngerjain kayak ginian, ini nggak cocok buat saya. Ini untuk orang lain nih. Ini kerjaan anak SMA. Ini kerjaan anak STM. Ini kerjaan satpam. Jadi semuanya itu kayaknya tidak layak untuk Anda. Tidak, kerjakan. Ya, oke. Musuh Anda itu ego Anda. Yang ketiga, musuh adalah gaya hidup yang nggak sehat. Gaya hidup kita harus sehat, teman-teman. Makan sehat, minum sehat, lakukan suatu sifat-sifat kehidupan yang sehat, ya. Musuh Anda adalah penolakan Anda untuk mengasah diri. Ingat, belajar itu penting buat Anda. Melakukan suatu hal yang baru itu penting buat Anda. Anda harus berbari hari demi hari gitu. Ya, lakukan hal yang Anda mungkinnya belum tahu. Lakukan saja. Belajar, baca, lakukan sesuatu ya. Musuh Anda adalah sifat negatif Anda. Dan yang terakhir, yang penting, musuh Anda, teman-teman, adalah diri Anda sendiri. Nah, ini musuh kita semua. Teman-teman, ini ada yang bikin kita tidak produktif di rumah. Jadi, jangan tunda, jangan pilih-pilih kerjaan, jangan merasa bahwa hidup sembarangan itu oke, ya. Jangan menolak untuk belajar, ya. Jangan terlalu sifat negatif, ya. Dan jangan juga merasa bahwa musuh itu orang lain. Jangan merasa ada ancaman dari orang lain. Musuhnya adalah Anda sendiri. Anda harus lawan diri Anda sendiri, teman-teman, ya. Nah, ini lagi langkah untuk tetap produktif di rumah, ya. Ayatnya bisa nanti teman-teman baca, ya. Nah, ini teman-teman. Ini langkah-langkahnya tetap produktif. Ini penting, teman-teman, ya. Yang pertama, persiapkan diri Anda layaknya Anda itu normal kerja setiap hari. Pagi-pagi, biasanya kita ke kantor jam berapa? Jam 7. Mandi jam setengah 7. Siapkan dirimu. Seolah-olah kamu akan kerja, berangkat seperti normal biasa. Pakai baju kerja. Pakai baju seragam. Ini kayak saya nih. Seragam. Siapkan seolah Anda pergi ke kantor. Ya, itu langkah pertama. Langkah kedua, berpikirlah segar dan bersiap-siaplah untuk bekerja. Anda itu di rumah, jangan berpikir untuk istirahat. Anda bekerja, pikirkan, saya kerja. Saya ke kantor saya pindahin ke rumah. Kantor saya 5 meter dari tempat saya berdiri sekarang. Dan mulai bekerja. Ya. Kalau Anda bekerja jam 9 sampai jam 12, bekerjalah jam 9 sampai jam 12. Nanti jam 12 sampai jam 1, istirahatlah seperti layaknya kalian istirahat di kantor. Nanti lanjut lagi jam 1 sampai jam 5 dan selesaikan pekerjaan Anda di rumah. Jangan tunda. Jangan pilih kerjaan. Jangan mikir yang aneh-aneh. Lakukan seperti ini, ya. Oke. Ya, sekarang taburkan benih. Jangan beristirahat pada tangan, ya. Oke, untuk tetap produktif di rumah tadi oke, saya ulang sekali lagi, ya. Persiapkan diri seperti layaknya pergi kantor, berpikir segar, bersiap untuk bekerja, mulai bekerja seperti layaknya di kantor. Oke. Nah, yang ini adalah siap untuk produksi di rumah, yaitu hindari bekerja di dekat kasur atau dekat tempat tidur. Ini, ya. Jauh-jauh dari tempat yang nyaman ini. Bekerja di ruang kerja yang jauh dari tempat tidur. Kalau kerja di kamar, pilih meja yang nyaman, ya.
Jangan kerja di atas TV, karena TV itu ditonton, bukan didudukin ya. Yang kedua, tetap menjaga semangat bekerja dan belajar walaupun pandemi. Biasakan melakukan self-talk. Self-talk bicara pada diri Anda. Ya, saya bisa, saya rajin, saya seorang pegawai yang baik, saya bisa melakukan pekerjaan. Ya, bicara hal yang positif pada diri Anda, ya, supaya Anda bisa melakukan. Jadi self suggest, memberi sugesti pada diri sendiri ya, dan hal yang positif yang pada diri Anda, dan itu akan mempengaruhi pikiran Anda selama Anda di rumah. Jadi senang, jadi happy, jadi produktif. Jadi Anda bisa 3 kali semangat. Ya. Kalau ngeliat anak nangis, urusin sedikit. Setelah itu bilang, saya orang tua yang baik, tapi saya pegawai yang baik. Saya bisa bekerja lagi. Nah, yang terakhir, jangan lebay. Lebay tahu ya? Jangan overacting. Jangan terlalu, wah, kerja sampai malam, sampai enggak. Bisa kerja aja biasa aja. Sama seperti ada di kantor. Kenapa? Karena kalau Anda bekerja terlalu forsir, Anda nanti jangan cepat lelah nanti di rumah. Ya. Jaga semangat. Anda itu maraton. Lari pelan-pelan tapi jauh ya. Kerja juga begitu. Jangan dikebut tapi nikmati pekerjaan itu. Ya. Jadi anggap Anda di kantor tapi diberi kesempatan untuk menikmati kantor di rumah. Supaya Anda bisa produktif ya teman-teman ya. Ini untuk tetap produktif. Sekarang, kalau Tuhan bekerja, maka Tuhan Yesus pun bekerja. Kita pun bekerja, ya. Untuk produktif di rumah, maka ini teman-teman, untuk jaga itu pertama, usahakan teman-teman menjaga tubuh yang bugar, tetap sehat. Dengan apa? Olahraga yang tidak usah berat-berat ya. Tidak usah olahraga ngangkat-ngangkat barbel di rumah, jangan ya. Ya, jalan kaki sebentar, menghirup udara segar ya, sekitar ya 20 menit aja. 20 menit ya. Setiap hari pagi-pagi. Itu akan menjaga Anda jadi segar ya dan Anda sehat sepanjang hari ya. Jemuran pagi-pagi ya. Minimal olahraga 20 menit ya. Statistik itu mengatakan seorang olahragawan itu pikirannya itu fresh sehingga dia lebih mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan lebih baik. Ya. Jadi olahragawan itu bukan supaya kamu itu badannya bagus, enggak. Jadi maksudnya itu olahraga adalah Anda menjadi lebih senang pada diri Anda, bisa menjaga mood dan Anda bisa tetap sehat sepanjang hari. 20 menit itu nggak lama teman-teman. Hanya jalan-jalan sebentar aja. Yang pakai masker ya. Nanti setelah jalan keringat sedikit sampai rumah Anda mandi sama lakukan seperti biasa, seperti layaknya Anda itu berangkat ke kantor. Ya, dan Anda pasti lebih fresh, kerjaan lebih enak, Anda bisa belajar dengan lebih baik, Anda bisa bekerja dengan lebih baik. Karena Anda itu adalah kawan sekerja Allah, ya. Untuk produktif. Nah, kita punya waktu, teman-teman. Kadang-kadang pekerjaan sudah selesai kita kerjakan, tapi untuk waktu-waktu yang berlebih, jangan langsung tidur, ya. Atau jangan langsung kurang game boleh juga ya. Tapi maksudnya lakukan sesuatu yang bisa menambah value dari diri kita. Pertama, Anda bisa luangkan waktu untuk baca buku. Ya. Sekarang banyak sekali buku-buku yang online, yang ada online, yang bisa Anda download gratis. Anda bisa baca itu. Ya. Anda bisa mengasah minat dan bakat. YouTube itu luar biasa. Anda bisa belajar banyak di situ. Anda bisa belajar masak, belajar melakukan suatu kegiatan positif yang lain, ya, dan bisa ikut seminar online atau webinar yang free. Sekarang banyak sekali teman-teman, ya. Dan tambahannya ya, waktu teman-teman ikut webinar gratis, mungkin tentang keuangan, tentang self improvement, kepemimpinan dan lain-lain, coba teman-teman lihat ya. Di sana Anda bisa berdiskusi, ya. Anda jangan diam-diam aja kalau ada kelas seperti itu. Narasumbernya itu pasti kompeten dan dia punya pengalaman ya. Diskusilah dengan beliau, ya. Tanya,
Dan fokuslah dengan apa yang diskusikan. Anda akan mendapatkan banyak. Ada banyak sekali perbaikan yang Anda akan terima di situ. Ya, ini Anda bisa dapatkan. Karena sekarang zaman online, ini luar biasa ya. Zaman online seperti ini, itu tidak saya temukan waktu saya dulu sekitar 5-10 tahun yang lalu. Tidak. Sekarang luar biasa zamannya. Ini Anda bisa dapatkan dan Anda akan luar biasa dari sana ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Intinya adalah, teman-teman, lawan diri Anda. Lawan diri Anda. Nah, sekarang saya tanya, kegiatan-kegiatan positif Anda ya, positif apa yang teman-teman sudah lakukan selama pandemi? Apa? Teman-teman ada yang mau share? Oke, saya yakin teman-teman malu-malu. Saya lanjutkan aja ya. Saya mau sedikit share bahwa dalam kehidupan kita ini adalah perjuangan antara keinginan daging dan kewajiban roh. Jadi ini adalah timbangan. Ya, sudah tahu ya teman-teman timbangan. Tapi kenapa timbangannya? Kita sebagai seorang anak Tuhan, setiap hari kita itu harus memilih antara keinginan dan kewajiban. Saya ulang ya, antara keinginan dan keharusan. Keinginan dan keharusan. Keinginan itu, want, itu ngomongnya saya mau. Harus, saya harus. Contoh, saya bangun pagi-pagi. Begitu bangun pagi-pagi, ada dua pilihan. Saya harus atau saya mau. Saya mau tidur lagi. Saya mau santai dulu. Tapi ada saya harus. Saya harus mandi, saya harus siap-siap kerja. Nah, ini kan perjuangan. Saya harus atau saya mau. Nah, ini menarik teman-teman. Kenapa? Alkitab bilang mau itu bahaya karena mau itu keinginan daging. Karena daging kita itu ngomongnya mau. Nah, repotnya teman-teman, kalau kita kenal ada namanya Alkitab setan, tahu Alkitab setan ya? The Satanic Bible itu bilang begini. Satanic Bible itu tebalnya sekian, tapi katanya itu hanya bisa diringkas dalam satu kalimat. Nah, kalimatnya itu teman-teman itu ada di bawah ini. Kalau teman-teman baca ini ada kalimat ini, lihat kalimat ini, bisa baca nggak? Kalimat ini bilang do what thou will, artinya lakukan apa yang kamu mau. Jadi kitab Injil setan, kitab setan itu bilang lakukan apa yang kamu mau. Keinginanmu ikutin aja, apa yang kamu mau lakukan aja. Bandingkan dengan apa kata Daud di Mazmur 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want. Tuhan adalah gembalaku. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi dalam bahasa Inggris bilangnya, Tuhan adalah gembalaku, saya menolak keinginan daging. Bayangkan, kalau Anda menolak keinginan daging sehari-hari, berarti Anda menang atas diri Anda. Karena apa teman-teman? Perhatikan. Ya. Ini lakukan apa yang kamu mau, itu kelihatannya simple, tapi itulah yang dilakukan oleh setan terhadap diri kita. Kita mengalah pada keinginan daging. Kita ikut apa keinginan daging kita. Jadi itu keinginan daging membuat kita bukannya malah produktif, malah makin nyilem, makin hancur. Kita tidak melakukan apa-apa. Ingat teman-teman ya, hidup ini
adalah harus lakukan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya hukum semuanya harus. Ya, contoh hukum Taurat kan semuanya harus. Nggak ada ingin, nggak ada. Ingin itu semuanya itu urusannya apa? Urusannya keinginan daging. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Oke, lanjut ya. Matius 26:1 bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh penurut tapi daging lemah. Jadi kita, kalau kita antara ngerokok sama harus berhenti, pilihannya gimana? Kalau seandainya hidup kita kalah sama keinginan-keinginan, artinya daging kita yang berkuasa, roh kita lemah. Ingat loh, roh itu kuat kalau apa? Kalau dikasih makan. Makanan roh apa? Firman Tuhan. Makanya makanan roh itu bukan dari dunia. Makanan roh itu semua yang dari sorga. Firman Tuhan itu makanan roh. Makanya kita kalau misalnya rohnya lemah, makan firman banyak, baca firman. Ya, jangan kebanyakan makan sate lagi, soto lagi. Iya betul sih, bagus. Kita makan 3 kali sehari, firman berapa? 3 kali setahun kadang-kadang. Ya gimana mau kuat tuh rohnya? Ya. Nah, itu sebabnya kenapa firman Tuhan membuat roh kita kuat. Ya. Hati-hati. Kita keinginan daging Anda hati-hati, ya. Makanya setiap hari pertempuran antara keinginan dan keharusan, kita harus menang. Kita harus lakukan apa yang harus kita lakukan, ya. Teman-teman ingat, Matius 16:24, Yesus pernah bilang, setiap orang yang mau mengikuti dia, harus apa? Menyangkal dirinya, sangkal diri. Artinya sangkal diri apa? Jangan ikutin tuh keinginan dagingmu. Jangan mau kalah sama keinginan dirimu. Yang kedua, pikul salib itu tidak gampang. Itu berat. Dan mengikut aku. Kerja, melayani. Teman-teman, Yesus bilang, I want you. I want you. Ayo, lawan dirimu. Karena musuhmu itu dirimu sendiri. Kalau mau produktif, lawan dirimu. Bisa atau enggak? Bisa. Harus bisa. Lawan Anda, bukan orang lain. Lawan Anda adalah sikap menunda-nunda. Lawan Anda adalah ego Anda. Lawan Anda adalah gaya hidup yang tidak sehat. Tidur, santai. Lawan Anda adalah menolakkan Anda untuk mengasah diri, tidak mau belajar, tidak mau memperbaiki diri. Lawan Anda adalah sifat negatif Anda. Dan lawan Anda adalah diri Anda sendiri. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Saya ini presentasi ya, bukan marah-marah walaupun suaranya keras. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Atau ada bagian yang mau diulang, teman-teman? Atau ini kalau udah diem gini antara dua ya, teman-teman, antara dua. Ngerti banget atau bingung banget? Saya boleh bertanya? Siap. Sony, silakan. Bang Sony. Siap. Oke. Tadi kan disinggung tentang Injil setan ya. Saya pernah. Ya, Satanic Bible. Ya. Jadi enggak, maksudnya gini, saya tidak menyinggung. Artinya gini, Satanic Bible itu diringkas semuanya, satu buku itu diringkas dengan lakukan apa yang kamu mau. Itu ringkasannya. Jadi itu menunjukkan bahwa keinginan daging memang inti dari semua perbuatan-perbuatan yang yang ujung-ujungnya kita sesali gitu. Ya, lanjut. Oh, jadi maksudnya itu lebih ke keinginan dagingnya yang Injil Betul. Setan tadi itu. Ya, kalau dilihat isinya ada banyak gitu. Memang itu tebal isinya.
Jadi macam-macam itu. Nah, itu intinya sebenarnya adalah kita jangan ikut keinginan daging. Intinya itu aja. Jadi yang meringkas semua Injil satanik itu. Tapi meringkas semua hukum Tuhan cuman itu. Ya. Kita harus lakukan apa yang baik buat Tuhan. Jadi namanya Tuhan itu keharusan. Ya. Ya, memang itu terlalu over simplicity ya. Kita kalau belajar firman Tuhan memang dia banyak ya. Ada banyak detail. Cuman ini cuman apa untuk introduksi yang sederhana untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu memang pertempuran kita tiap hari memang itu. Sangkal diri. Apa sih sangkal diri? Nah, orang kan kadang-kadang bingung sangkal diri. Sangkal diri apa? Sangkal diri itu ya dagingmu itu yang kamu lawan. Karena dirimu sendiri lawanmu. Nah, orang kan tidak tahu itu, teman-teman. Ya. Orang tidak tahu itu. Orang merasa bahwa kalau keinginan saya itu yang benar dong. Itu kan suara dari hati. Suara hati endasmu. Justru itu yang membuat kamu hancur. Itu sebabnya firman Tuhan tidak bisa dirasa-rasakan. Harus dipelajari. Harus dibaca. Ya. Kita harus cari tahu. Bukan hanya ikut dari feeling atau ikut dari perasaan. Firman Tuhan tidak dirasa-rasakan. Harus dipelajari. Ya. Bagaimana, Bang Sony? Maaf kalau kalau oversimplicity ya, atau terlalu disederhanakan gitu. Ya. Soalnya gini Pak, saya memang baru dengar yang ini materi ini, maksudnya yang Injil Iblis gitu. Makanya tadi saya kaget. Oh ada. Ya memang benar yang apa kata Bapak, memang keinginan daging kita itu yang perlu kita patahkan gitu ya. Artinya kita harus tinggalkan gitu. Ya, memang ya. Ini saya ulang ya. Ini saya kasih lihat. Ini sebenarnya saya cuman ambil satu gambar di internet. Ini ada satu gambar. Ini gambar simbolisasi dari Satanic Bible. Nah, Satanic Bible itu dia itu ada tulisan di bawah sama seperti kita Garuda Pancasila ya. Bhinneka Tunggal Ika di bawah. Karena apa? Karena itu pameo kita kan. Nah, pameonya gereja iblis itu ya di bawah ini. Ya, di bawah ini. Do what thou wilt. It is all behold. Jadi inti dari semua hukum iblis itu yaitu lakukan apa yang kamu mau gitu. Jadi keinginan daging kita itu kelihatannya satu hal yang sederhana ya. Padahal itu berbahaya sebenarnya. Kita nggak tahu aja. Jadi itu sebabnya kenapa godaan iblis itu kadang-kadang tidak terasa sama kita. Karena kita ngikut keinginan-keinginan gitu. Keinginan-keinginan diri kita. Padahal sebenarnya itu bahaya gitu. Itu sebabnya kenapa kita harus sangkal diri. Itu sebabnya juga Tuhan bilang yang namanya menyangkal dirinya. Sangkal diri itu kalau kita nggak ngerti Alkitab, kita bisa salah persepsi gitu. Sangkal diri orang kadang-kadang bingung. Sangkal diri apa sih? Sangkal diri itu adalah keinginan daging itu ya, matiin itu. Itu sebabnya kenapa Daud dalam Mazmur 23 Lord, it must happen. I shall not want. Itu dalam bahasa Inggris itu jelas sekali. I shall not want. Shall itu tidak akan. Shall not. Saya tidak akan ikuti keinginan daging. Tapi kalau bahasa Indonesia memang ngomongnya Tuhan dalam gembalaku tidak akan kekurangan aku. Jadi intinya jalan kekurangannya itu. Tapi sebenarnya artinya lebih dalam dari itu. Yaitu I shall not want. Want itu artinya keinginan daging saya itu saya tekan. Karena apa? Karena Tuhan itu saya percaya. Tuhan itu gembala saya. Karena Tuhan gembala saya bisa tekan keinginan saya. Kalau enggak itu, saya nggak akan berdaya. Jadi ini simple. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita untuk bisa produktif di rumah, itu yang lawan kita itu ya musuhnya yang terbesar ya diri kita. Kita bisa siap-siap pagi-pagi untuk kerja, itu lawan yang terbesar adalah diri kita. Jadi simple as that. Sesederhana itu, teman-teman.
Gimana teman-teman? Silakan tanya teman-teman. Kita masih ada waktu. Memang ini terus terang ya teman-teman ya. Yang saya sampaikan ini adalah hal yang dikeluhkan banyak orang. Kenapa kok saya rencananya belajar hari ini, kerja hari ini, semangat, tapi sore-sore kok ujung-ujungnya habis untuk lihat status orang, habis untuk nonton, habis untuk bingung memikirkan masa depan saya yang begini, masa saya jadi apa ya? Aduh, kok keadaan begini amat ya? Aduh. No, bukan begitu caranya Anda jadi produktif. Ya, gimana teman-teman? Tanya dong, tanya. Ya, Saya Bang David mau nanya. siap. Gimana? Kaita yang baik hati. Supaya kasih gambaran aja sih Bang. Tapi saya sih enggak, karena gini, saya lihat beberapa kawan-kawan, ya Bu, ada kawan di luar lah, bukan di BKPAK. Ketika masa pandemi ini justru malah jualan gitu ya, jualan online. Apakah itu juga masuk kategori produktif menurut Bang David? Atau ya tadi kayak harusnya mahasiswa webinar, ikuti baca buku dan sebagainya gitu, atau mengisi dengan jualan gitu dan sebagainya, itu maksud saya ke arah bisnis gitu Bang. Maksud saya supaya kasih gambaran ke kita Bang. Makasih Bang. Wah, ini pertanyaannya sulit juga dijawab ini. Ya karena memang gini ya, terus terang apa yang membuat kita produktif adalah kita menghasilkan sesuatu yang kita nanti ujung-ujungnya bangga akan apa yang pencapaian kita gitu. Memang untuk beberapa orang pencapaian itu dia jualan online. Tapi jualan online kan memang butuh persiapan, ya, butuh nyiapin barangnya, butuh nyiapin sistemnya, siapin segala macam ya. Tapi kalau yang mau bekerja juga begitu, harus siap juga. Nah ini sebenarnya kalau yang saya ini lebih ke teman-teman yang dalam kesehariannya itu yang dia harusnya bekerja atau dia harusnya belajar, jadi gagal melakukan pekerjaannya. Tapi kalau dia misalnya memang setiap harinya dia harus berjualan online, rasanya itu cukup produktif kalau menurut saya. Karena berjualan itu kan memang termasuk salah satu dari tindakan yang produktif, Kaita, kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya pilihan antara jualan atau belajar, nah itu agak susah juga ya. Jualan atau belajar memang ya kita harus pilih ya, mana yang kira-kira misalnya ya, jualan harus belajar, tapi ujung-ujungnya nonton film Korea. Nah, itu baru itu tidak produktif gitu pilihannya. Tapi kalau pilihannya antara dua jualan atau belajar, ya tentunya kita juga harus tahu mana yang jadi prioritas ya. Untuk situasi teman-teman ya saya serahkan ke teman-teman mana yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan teman-teman. Kadang-kadang yang namanya jualan memang harus jadi prioritas kadang-kadang. Ya, kita kan tidak tahu mana yang ya, prioritas kita dalam kehidupan gitu. Kalau saya misalnya yang sudah tidak kuliah, tentu kalau jualan nanti jualan memang prioritas dari belajar gitu. Tapi kalau untuk mahasiswa yang sedang belajar, tentu belajar akan jadi lebih prioritas dibandingkan jualan begitu. Mungkin begitu ya Kaita. Kalau saya mencoba jawab pertanyaan Kaita. Mohon maaf nih kalau kalau kurang pas. Ya, Bang. Terima kasih ya. Bang David. Terima kasih sama-sama. Teman-teman bagaimana? Apa yang kurang atau bagian dari materi saya ada yang teman-teman mau tanyakan? Setahu saya sudah sampaikan materi sebelumnya, walaupun materinya itu sekitar 90% agak beda dari yang saya sampaikan hari ini ya. Ada bersatu atau dua slide tambahan dari yang saya sampaikan sebelumnya, yang PDF yang saya sampaikan ke Pak Bang Ciko. Karena waktu saya sampaikan ke Bang Ciko kira-kira sebulan yang lalu ya Bang. cukup lama bahannya. Jadi ada pergerakan yang masuk yang saya tambahkan jadinya. Mungkin update-nya Bang. Ya, gimana Bang Israel yang baik? Siapa tadi yang nanya? Ya Bang Ciko, ada pertanyaan? Enggak Bang, tadi materinya nanti minta lagi Bang. Oh ya, nanti saya kirim. Oh ya, nanti materi yang revisi saya kirim ke teman-teman ya. Siap.
Siap. Gimana? Ada yang di bagian materi atau apa yang bertanyakan? Saya nggak selamanya bisa jawab loh. Wong saya juga kadang-kadang juga bisa kalah juga sama Ginan Daging nih. Kita sama-sama belajar lah. Kalau ini kita harus mendadani Bang Mangasal lah, hambanya yang luar biasa nih. Ada apa teman-teman? Yang tanya misalnya ada tantangan tiap hari gitu. Mungkin bisa share bagaimana tantangan dan bagaimana teman-teman bisa mengatasi itu semua. Mungkin bisa di-share sama-sama. Ya, Bang Mangasal mungkin bisa tambahkan sedikit. Oke, menurut saya sih sudah sangat bagus Bang David menyampaikan, sudah sesuai dengan topik kita hari ini ya, produktif di tengah masa pandemi seperti ini. Memang seringkali kita malah menunggu-nunggu kapan pandemi ini berakhir. Kita hanya kadang-kadang khawatir, kita cemas dengan berita-berita yang dengar, tapi kita malah akhirnya terpaku dengan hal-hal itu, tidak melakukan hal-hal yang bagaimana di tengah masa pandemi ini ya kita harus betul-betul tetap memanfaatkan segala sesuatu ya dengan baik. Ya tadi kalau misalnya Bang David sudah sampaikan hal apa positif yang sudah kita lakukan, ya coba Abang Kakak, menurut saya kalau belum ada ya harus ada memang betul ya, karena kita nggak mungkin terdiam ya Bang David ya, dengan masa pandemi ini. Malah kita harus bisa menulis satu sejarah ya, apa yang saya lakukan di masa pandemi ini gitu ya, apa yang sudah saya lakukan di masa pandemi ya. Kalau dari saya sih Bang David ya, mungkin juga Bang Ciko, Kak Ita, kami sekarang kan ada menulis renungan harian Bang. Iya, terima kasih. Saya dapat sharingnya terus setiap hari. Terima kasih banyak. Sangat terima kasih. Ya, yang di family ya, yang di family. Jadi ya saya sih bersyukur di tengah masa pandemi nekat-nekat itu untuk menulis setiap hari, mengirim setiap hari. Bersyukur sudah berjalan berapa bulan. Ya, Bang Ciko bantu juga menulis rajin. Jadi ya saya pikir pandemi ini ada banyak hal-hal yang aneh yang terjadi, Pak. Iya, memang betul. Salah satu dari grup yang saya dapatkan fakta adalah orang kaya di Indonesia itu naik 61%. Orang kaya yang hartanya di atas $100. Jadi kalau pandemi bikin orang miskin, kalau menurut fakta nggak benar. Malah makin banyak orang kaya. Heran juga. Pertama. Tapi mungkin yang kaya itu yang dalam bidang pandemi ya, misalnya alat kesehatan. Iya, orang jualan online. Jualan online. Saya diskusi dengan banyak tokoh. Saya tanya, kapan kira-kira pandemi ini berakhir? Dia bilang, oh jangan khawatir Pak, ini akan berakhir di akhir tahun 2023 katanya. 23 ya. Masih lama. Iya. Masih lama. Katanya kita sama-sama nanti berakhir sama negara Afrika katanya. Waduh, kita sama negara Afrika. Makanya makasih buat Bang David ya, materinya seharusnya menolong kita semua Bang Kakak. Memang di tengah pandemi begini apapun harus tetap bisa kita lakukan ya. Sebenarnya materi ini sebelum bicara ke teman-teman ini sebenarnya menegur saya juga Pak. Ini juga ini kan self talk yang kehidupan saya sehari-hari yang saya terjemahkan ke dalam materi sebenarnya. Ini pergumulan saya ya, teman-teman juga memang masing-masing kita punya pergumulan ya. Dan ini juga ada penelitian juga yang saya sampaikan tadi. Memang khotbah yang bagus begitu Bang David. Khotbah itu bukan untuk orang lain tapi juga untuk diri kita. Iya, kata orang kalau belum bicara ke kita jangan ngomongin orang lain. Betul. Iya. Makasih Bang David, materinya luar biasa ya. Sama-sama. Ya, Tuhan berkati terus. Ya. Mudah-mudahan tidak membuat teman-teman makin bingung ya. Jelas ya, menurut saya jelas. Oke, makasih. Oh, saya juga minta maaf kalau saya
saya kasih ilustrasi yang satanic bubble, tapi saya mesti sampaikan sama teman-teman bahwa memang ada itu gambar ya, dan itu memang pameo-nya satanic bubble itu di bawah itu memang betul-betul. Jadi teman-teman search itu di internet, itu kata-kata itu memang ada ya. Jadi itu bukan saya mengada-ngada dan bukan mengiklankan supaya teman-teman beli itu buku dan pelajari. Jangan. Ya, itu nggak berguna sama sekali itu buku. Saya cuma kasih tahu isinya itu, intinya ya itu gitu. Nggak usah dibeli gitu ya. Jangan-jangan ada lagi teman-teman beli dipelajari, lama-lama jadi pengkhotbah Alkitab, itu lagi kan bahaya. Bahaya deh. Oke, teman-teman, ada ini ya, mungkin saya ada teman-teman yang masih punya pertanyaan. Tetap kita buka kesempatan bertanya atau komentar, teman-teman. Kalau saya nanya jadi ujian nanti ya. Misi Bang David, saya mau bertanya. Ya, siap. Terima kasih Bang Isra. Ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Abang tadi ya. Saya masuk ke pertanyaannya dulu ya. Apakah hanya melakukan aktivitas sehari-hari itu disebut produktif, Bang? Soalnya kan seperti yang Abang bilang tadi, produktif adalah mencapai sesuatu yang dapat dibanggakan. Soalnya kan seperti kita tahu aktivitas sehari-hari itu cuman kayak kita bangun tidur, merapikan tempat tidur. Kalau kita nyapu-nyapu rumah ya nyapu-nyapu aja gitu kan, cuci piring, memasak nasi gitu, Bang gitu. Apakah itu bisa disebut produktifkah atau tidak gitu, Bang? Itu sih yang mau saya tanya, Bang. Sebenarnya terima kasih ya, Pak Esra. Ini pertanyaannya menarik sekali sebenarnya. Misalnya ada orang juga yang setiap hari itu benar-benar sibuk sama pekerjaan rumah ya. Karena terus terang saya di rumah juga melihat pekerjaan rumah itu nggak habis-habis. Misalnya bersihin rumah itu bisa seharian itu. Nyapu depan, tengah, belakang ya. Nyapu segala macam itu, bersihin kaca, itu seharian nggak habis-habis itu. Tapi apakah itu produktif? Kalau ini kita itu kita itu kan temanya kan dalam rangka kita bekerja dan belajar. Jadi jangan disandingkan ke pekerjaan rumah begitu. Kalau disandingkan ke pekerjaan rumah juga produktif ya. Pekerjaan rumah produktif. Tapi tentu ini kan kita membandingkannya untuk tugas kita di kampus dan tugas kita di kantor. Gitu, ya. Karena terus terang banyak juga orang-orang yang harusnya mengerjakan tugas-tugasnya kantornya di rumah, bukannya mengerjakan tugas-tugas di kantor di rumah, tapi malah habis waktunya untuk ini, untuk bengong gitu. Jadi sekarang itu ada banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya berpikir, kenapa pandemi ini nggak habis-habis ya? Kenapa kok saya begini ya? Kenapa kok habis waktunya tuh? Padahal dia bisa melakukan hal lebih produktif gitu. Ya betul, bisa saja. Jadi melakukan pekerjaan, misalnya pekerjaan rumah itu juga produktif juga. Tapi dia akan lebih produktif kalau seandainya dia bisa melakukan tugasnya, kewajibannya di kantor dengan baik di rumah begitu. Ya, Bang Esra ya. Ya Bang, tapi seumpama nih, ya, yang mengalami hal ini adalah pekerja yang dirumahkan atau mahasiswa yang sudah masuk musim liburnya gitu loh. Jadi gimana nih Bang? Ini menarik memang, ini menarik. Tapi misalnya mahasiswa ya, mahasiswa kan ada pelajaran-pelajaran yang dia bisa kejar dulu di rumah. Misalnya saya yakin waktu saya mahasiswa dulu kan kalau pelajaran itu contoh ya, misalnya kalkulus gitu. Kalkulus itu kalau saya baca duluan di rumah, saya lebih suka saya bingung dulu di rumah, begitu saya ikut kuliah, bingungnya selesai di kelas gitu. Jangan begitu saya masuk kelas nggak baca nggak apa, saya bingung di kelas gitu. Jadi kalau pelajaran itu akan lebih bagus kalau kita baca dulu di rumah, baru kita bingung di kelas. Bingung di rumah, kita jelas di kelas gitu. Itu kalau kita baca materi sebelum kuliah juga itu kan makan waktu juga sebenarnya. Itu kan juga bisa jadi bagian dari produktivitas kita gitu. Jadi baca atau ke seminar gitu ya. Seminar yang misalnya ya seminar-seminar yang bikin kita lebih misalnya kepemimpinan ya.
seminar kepemimpinan itu luar biasa loh. Karena apa? Kan kepemimpinan itu tidak kita dapatkan di kampus, di pelajaran manapun. Ya, kepemimpinan itu seibarat kita itu belajar sepeda, ya, belajar sepeda. Jadi nggak bisa, misalnya Bang Esra bisa nggak belajar sepeda dengan baca manual? Nggak bisa lah Bang. Itu baca manual yang tebal itu, baca setelah itu wah jago naik sepeda, nggak bisa. Sama dengan leadership juga begitu. Nah, leadership itu kalau kita pelajari dan kita lakukan lewat apa? Lewat seminar-seminar, itu mestinya akan bisa lebih membekali ya dibandingkan kalau kita melakukan hal lain yang tidak membuat kita itu lebih improve gitu. Jadi sesuatu yang meningkatkan kualitas kita, ya. Yang meningkatkan kualitas juga macam-macam ya. Itu spektrumnya berbagai macam. Bisa belajar, bisa juga main kan. Main juga kadang-kadang bisa meningkatkan kualitas kita gitu. Tapi kita pilih permainannya apa gitu. Ya kayak gitu sih. Bagaimana kita pilihnya aja. Misalnya orang yang nganggur gitu. Dia bisa cari hal-hal yang bisa meningkatkan kemampuan dia. Misalnya dia belajar saham, dia belajar satu industri tertentu dan dia bisa masuk ke sana sebagai konsultan atau menjalankan industri itu sendiri di rumah gitu, itu bisa. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan kok, banyak hal. Apalagi yang saya lihat sekarang itu yang namanya YouTube itu harta karun loh. Anda bisa belajar segala macam. Saya gara-gara di rumah saya jadi belajar bikin roti, saya jadi belajar bikin ambon, saya belajar bikin risol, saya belajar bikin cheese stick. Jadi hal-hal seperti itu ya. Kebetulan saya kan sudah pensiun ya, Jadi ya saya luangkan waktu saya untuk kerjain hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu. Tapi saya suka. Nah, suatu saat bisa aja itu jadi beri keuntungan buat saya. Satu saat, saya nggak tahu kapan. Ya, Mbak Esra ya. Ya Bang, terima kasih. Sama-sama Bang Esra. Pertanyaan Anda bagus sekali kok, bagus sekali memang. Apalagi memang orang-orang yang lagi libur begini ya. Saya tidak mengatakan bahwa nonton itu nggak perlu. Itu perlu ya. Itu perlu. Itu sangat perlu. Main game itu perlu ya. Tapi jangan habiskan waktumu di sana ya. Ya namanya istirahat, kalau kebanyakan bukan istirahat namanya. Itu namanya. Oke ya. Ada lagi teman-teman? Bang Esra, terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus banget. Sama-sama Bang. Ya, thank you. Cukup Bang, ditutup nanti. Oke, thank you. Terima kasih banyak teman-teman ya. Apabila ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman tiba-tiba nanti di rumah ada timbul pertanyaan yang mesti ditanyakan, saya persilakan teman-teman kirim WA ke saya. Mungkin tanya Bang Ciko ya, Bang. Kasih WA saya, teman-teman bisa tanya. Saya tetap membuka diri untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Ya, thank you. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Gambarnya. MC. Ya, penata layan ini mungkin ya. Atau Bang Kadita ada? Oh, ini udah ada. Oh, ini udah ada. Ya. Ya, terima kasih Bang David untuk materi yang luar biasa hari ini. Juga Bang Kakak yang tetap setia mengikuti materi dari awal hingga akhir. Juga Bang Kakak yang sudah bertanya, ada Kak Ita, Bang Sony, dan Bang Ezra. Mungkin kayak yang disampaikan Bang David tadi, jika ada pertanyaan, mungkin boleh disampaikan ke anggota BKPAK, nanti kita sampaikan langsung ke Bang David. Nah, sedikit poin-poin yang bisa kita dapatkan dari materi yang dibawakan Bang David hari ini,
bahwa langkah-langkah untuk tetap produktif di rumah itu adalah kita persiapkan diri layaknya kita beraktivitas seperti biasa ya Bang Kakak. Kita persiapkan diri layaknya kita kayak pergi ke kampus, ke kantor, harus siap-siap mandi segala macam seperti itu ya Bang Kakak. Dan kemudian pengaturan waktunya dari yang disampaikan Bang David adalah tetap mulai aktivitas di jam 9 seperti biasa, kemudian istirahat, makan siang mungkin jam 12 sampai jam 1, dan selesaikan pekerjaan di sore hari atau mungkin malam kita harus sudah beristirahat. Jangan terbalik ke Bang Kakak. Ada yang susah tidur mungkin baru tidur bisa jam 3 atau jam 4 seperti saya. Mohon jangan ditiru Bang Kakak. Kemudian langkah-langkah yang untuk tetap produktif di rumah yaitu jangan bekerja di dekat kasur atau di dekat tempat tidur, karena kayaknya kasur itu kayaknya ayo tidurlah seperti itu ya Bang Kakak. Kemudian ini nih yang paling penting biar kita tetap produktif adalah berolahraga atau menjaga tubuh tetap bugar dan tetap sehat sepanjang hari, karena menurut saya juga tubuh yang bugar dan sehat itu yang buat kita jadi nggak malas-malasan ya Bang Kakak, bisa jadi tetap produktif. Dianjurkan itu olahraga 20 menit sehari. Kemudian yang terakhir langkah-langkahnya adalah kita isi waktu luang kita dengan membaca buku atau mengasah minat dan bakat kita. Kemudian kalau ada seminar online yang ditawarkan oleh dari teman-teman, kerabat, kita boleh ikuti. Nah, acara kita hari ini sudah hampir selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bang David untuk materi yang sangat luar biasa hari ini. Abang Kakak ingat materi yang disampaikan Bang David sudah sangat membantu kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah actionnya ya. Jangan cuma kita dengarkan, tapi perlu kita laksanakan. Karena mau baca buku sebaik apapun atau mendengarkan materi sebaik apapun, sehebat apapun, kalau tidak ada pelaksanaan sama saja omong kosong ya Bang Kakak. Oke. Acara kita sudah hampir berakhir, namun nanti setelah doa penutup akan ada games. Akan ada hadiah dari Bang Ciko. Nanti Bang Ciko yang berikan hadiahnya, kirimkan. Jadi Bang Kakak jangan leave dulu sampai acara ini berakhir. Dan sebelum kita menutup acara ini di dalam doa, nanti doa penutup akan dibawakan oleh Bang David. Kita akan menyanyikan satu lagu terlebih dahulu, yaitu Terpujilah Namamu. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan,
Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Saya serahkan kepada Bang David. Mic-nya Bang masih mati Bang. Oke. Mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Bapa. Ajari kami untuk dapat memahami dan mengenal betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kuduskan kami seluruhnya oleh darah-Mu Tuhan, supaya roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna dan tidak bercacat pada kedatangan-Mu yang kedua kalinya kelak. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Kau, kami telah menerima segala berkat rohani dalam surga, sehingga kami memperoleh kehidupan dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapa untuk kelas dan kesempatan hari ini. Ajari kami untuk tidak terlarut dengan nyamannya atau keinginan hidup. Ajari kami karena terus bertumbuh dalam pribadi, kekuatan iman, kualitas kehidupan, kepemimpinan yang baik, dan penuh integritas. Ajari kami Bapa, agar kami punya kualitas dan mentalitas untuk tetap produktif. Tolong kami Tuhan. Biar kami menjadi umat-Mu yang kudus Bapa, dan biar selalu berpegang pada firman-Mu dan hidup menurut apa yang Kau ingin kami lakukan. Limpahi kami dengan segala kebaikan-Mu Bapa. Bukalah pembendaharaan-Mu yang berlimpah itu, dan angkatlah kami, agar kami boleh menjadi kepala di bukan ekor, naik dan bukan turun. Kami akan bekerja dan tetap produktif untuk memuliakan nama-Mu lewat pekerjaan atau studi kami dimanapun kami Kau tempatkan Tuhan. Tuhan, berkati dan lindungi kami. Tuhan, sinari kami dengan wajah-Mu dan berilah kami kasih karunia. Tuhan, hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan berilah kami damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan melindungi kami dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami, dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerimanya. Haleluya Tuhan. Amin. Baik, terima kasih untuk Bang David yang sudah bawa kita di dalam doa. Acara kita sudah selesai Abang Kakak, namun sebelum kita akhiri acara hari ini akan ada games untuk 4 orang pemenang saja. Pastikan Abang Kakak yang mendapatkan hadiah pada hari ini ya. Jadi gamesnya mungkin boleh di-share Kak.
Oke, nah aku jelaskan sedikit mengenai games kita hari ini. Gamesnya adalah tebak judul lagu abang kakak. Nah, clue-nya sendiri akan ada satu kata yang akan ditampilkan di slide, namun akan ada suara juga dari lirik lagu tersebut. Namun mungkin yang akan membingungkan abang kakak adalah suaranya, clue dari suaranya itu nggak jelas karena kita nggak gunakan aksen bahasa Indonesia, tapi gunakan aksen dari bahasa asing. Mungkin langsung saja abang kakak. Nah, juga rules-nya adalah abang kakak pastikan raise hand terlebih dahulu jika ingin menjawab. Kemudian pastikan juga on kamera ya abang kakak. Nah, sebelum menjawab perkenalkan diri terlebih dahulu. Langsung saja ya abang kakak. Mungkin untuk cek sound yang pertama mungkin boleh diputar kak. Clue yang pertama. เอดาซัชเชอร์โซแบตคุหยางเซเตียตากเพอร์นาเดียทิงกันคานดิริกุดีเวกทูอาคุซูซาเวกทูกุดเซนดิเรียนเดียสลาลูเมเนมานีดิริกุ Sebentar ya abang kakak. Oke, langsung saja. Ini ada clue yang pertama, walaupun contoh kita langsung saja ini. Yang pertama, silahkan diputar kak soundnya. Untuk abang kakak silahkan dengarkan dengan baik-baik. Lalu kalau sudah tahu jawabannya langsung raise hand. Eda Sacher Sobatku Yang Setia, Tak Pernah Dia Tinggalkan Diriku, Di Waktu Aku Susah, Waktu Ku Sendirian, Dia Selalu Menemani Diriku. Oke, kita putar sekali lagi soundnya, pastikan abang kakak dengarkan dengan baik-baik. Secepat mungkin langsung raise hand biar Katika boleh lihat siapa yang terlebih dahulu ingin menjawab. Silakan Katika. Eda Sacher Sobatku Yang Setia, Tak Pernah Dia Tinggalkan Diriku, Di Waktu Eda Sacher Sobatku Yang Setia, Tak Pernah Dia Tinggalkan Diriku, Di Waktu Aku Susah, Waktu Ku Sendirian, Dia Selalu Menemani Diriku. Ada di reaction, terus ada emoticon raise hand. Kayaknya diulang-ulang ketika, diulang-ulang terus yang tadi. Belum ada yang menjawab. Ada Bang Esra itu. Hadiahnya sangat menarik abang kakak. Soalnya tadi slide-nya ini bergerak, Kak Dita. Ini tebak judul lagu ya? Iya, betul Bang. Ya, sekali lagi mungkin abang kakak yang masih bingung, ini tebak judul lagu, jadi ada clue satu kata di slide dan tadi jawabannya. Sound. Jawabannya udah terlihat tadi, soalnya slide-nya gerak. Ada soal lain nggak? Oke, kita coba next soal ya. Ya, coba soal. Kayaknya ininya terlalu sulit ya Bang Kakak. Tadi terlihat tadi jawabannya tadi ada. Ada satu sobatku. Terlihat ini tadi. Oke, ini ada next clue. Tak pernah dia. Baik-baik abang kakak. Alléluia qui barkand la pente JNY à Jesus rajas égale à raja Alléluia bang quitte la géré rania quitta le bi dari bemenant.
Udah ada yang raise hand? Sudah terjawab Kak, jawabannya nih. Kayaknya slide-nya kurang support nih. Selanjutnya sudah jawab tadi. Iya, jawabannya sudah terlihat Kak. Lebih dari pemenang. Berarti semua dapat hadiah. Semua dapat hadiah. Hore. Tadi pertama juga sudah, makanya saya bingung loh, kok jawaban jangan-jangan bukan itu judulnya. Mungkin judulnya dalam bahasa Cina kali. Hadiah gamesnya saya sumbangkan aja ke panti sosial ya. Oke, mungkin sambil menunggu penata layanan, teman-teman, terima kasih buat kehadirannya. Sekali lagi terima kasih buat Bang David. Sama-sama. Dari bidang pengembangan kampus, artinya dari kampus member BKPAK, dan kami sangat welcome sekali dengan kampus-kampus lain yang sudah hadir. Di sini ada mungkin Kak Idaman dari Swadaya Pangkalan Jati. Saya kurang tahu juga ini Kak Bang Sony Umbu dari kampus mana ya. Kak Nikita mungkin nanti bisa memperkenalkan diri dari kampus mana, supaya nanti 3 bulan lagi bisa join dengan kita dalam ibadah-ibadah seperti ini. Ini 3 bulan sekali, 3 bulan lampau di Unkris, sekarang dari tugasnya penata layanan dari teman-teman Setiami. Next 3 bulan lagi dari Unsada. Jadi teman-teman, ini jadi ibadah rutin kita, dan topik-topiknya sudah pasti seputar mahasiswa. Terima kasih sekali lagi Bang David, materinya buat mahasiswa sangat membantu. Semoga kita semakin bisa produktif ya sebagai mahasiswa. Bang David ini kan orang sekuler rasa pendeta ya, orang sekuler rasa pendeta. Jadi teman-teman yang perempuan, carilah karakter-karakter seperti Bang. Udah siap Kak Dita? Atau mau ganti games atau bagaimana? Saya siap menerima hadiah. Waduh. Kita lanjut ya Bang Kakak untuk gamesnya. Hangus, ini hangus. Astaga, udah kelihatan ya Bang tadi jawabannya Bang? Iya, sudah terlihat Kak, lebih dari pemenang. Sudah dihack. Bang Sony Ombu, dari mana nih Bang Sony Ombu? Oh, Bang Sony Umbu ya, Umbu. Iya mati. Iya, Bang Sony dari kampus mana Bang Sony? Oh. Kalau saya udah alumni Pak. Saya hamba Tuhan. Oh. Dari? Teman. Saya diajak sama Bro S. Flores. Saya diajak. Saya alumni STT. Kalau asli oh, sekarang di posisi di Jakarta sekarang.